Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan pembuatan scatter plot dan korelasi dari data dua dimensi. Kelompok kami beranggotakan Adelina Vivian Magdiel dengan NIM 1030523000059 dan Felicia Cynthia Febriani dengan NIM 1030523000086. Sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan latar belakang. Statistika merupakan cabang ilmu yang berperan penting dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal yang diamati. Salah satu analisis statistika yang umum digunakan adalah scatter plot dan juga korelasi. Pemilihan scatter plot dan korelasi sebagai objek analisis dalam laporan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memvisualisasikan dan mengukur sejauh mana dua atau lebih variabel berkaitan satu sama lainnya. Scatter plot adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dalam data dua dimensi dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Koefisien korelasi sendiri adalah asosiasi antara dua variabel. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan atau strength, hubungan linear, dan arah hubungan dua variabel acak. Scatter plot membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel dan juga membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Sedangkan korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan asosiasi antara dua variabel atau kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk menganalisis deskriptif data dua dimensi dengan menggunakan scatter plot dan korelasi pada data factbook. Untuk pengolahan data yang kami gunakan diperoleh dari data factbook. Pada pengolahan data pertama menggunakan variabel death rate dan inflation rate. Setelah dicari, koefisien korelasi dari kedua variabel tersebut adalah 0,33133413. Berdasarkan hasil scatter plot dan nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari data pertama, yaitu 0,33133413, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat cenderung positif atau positif lemah karena berada pada range di mana koefisien tersebut lebih besar dari 0 namun kurang dari 0,5. Selanjutnya, pengolahan data kedua. Di sini kita mengambil variabel birth rate dan death rate. Selanjutnya, pengolahan data kedua. Di sini kita mengambil variabel birth rate dan death rate. Berdasarkan hasil scatter plot dan nilai koefisien yang didapat dari data kedua, yaitu 0,35, 10, 74, 11, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat cenderung positif atau positif lemah, karena nilainya berada pada range 0 lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya, pengolahan data ketiga. Di sini kita mengambil variabel life expectancy at birth dan total fertility rate. Berdasarkan hasil scatter plot dan nilai koefisien korelasi yang diperoleh dari data tersebut, yaitu minus 0,73359366, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat cenderung negatif atau negatif kuat, karena berada pada range 1 lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari 0,5. Maka dapat kita simpulkan, scatter plot dan korelasi yang telah dilakukan dalam laporan membantu untuk memvisualisasi dan mengukur sejauh mana dua atau lebih variabel berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data pertama, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel mempunyai hubungan yang searah, di mana jika nilai death rate tinggi,
maka mungkin nilai inflation rate juga akan tinggi. Namun tidak selalu positif karena ada beberapa nilai yang rendah. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data kedua, dapat disimpulkan juga bahwa kedua variabel mempunyai hubungan yang searah, di mana jika nilai birth rate tinggi, maka mungkin nilai death rate juga akan tinggi. Namun tidak selalu positif karena ada beberapa nilai yang rendah. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan juga bahwa kedua variabel mempunyai hubungan terbalik, di mana jika nilai life expectancy at birth tinggi, maka mungkin nilai total fertility rate akan rendah. Namun tidak selalu positif karena ada beberapa nilai yang tinggi. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Terima kasih.